Gue pun mencoba melirik ke arah belakang nih. Sialnya, lagi-lagi gue melihat ke arah tong sampah. Ada sosok anak kecil itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah horor kali ini datang dari kawan kita Yus. Amankan mental kalian, saatnya kembali ke masa lalu. Hai, nama gue Yus. Gue kini bersekolah di salah satu SMK. Sekolah gue itu masih kuat soal hal-hal yang berhubungan dengan mistis. Gue masih duduk di kelas 10. Saat itu di sekolah kita lagi ada lomba antara kelas nih. Dan kebetulan ada lomba main game online. Game yang dipertandingkan adalah game Free Fire. Kelas 10 ada 4 kelas. Dari setiap kelas mengirim 2 timnya. Pertandingan diadakan sore hari. Gua rasa tim musuh cukup tangguh karena banyak pemain old gitu. Tapi kita tetap optimis buat jadi juaranya nih. Sore itu diadakan 6 match permainan. Sungguh pertandingan yang cukup sengit ya. Kita hanya bisa bertahan di 3 besar doang. Nggak boya-boya. Singkat cerita, pertandingan di hari ini dimenangkan oleh kelas 10C. Poin mereka cukup banyak dan pertandingan akan dilanjutkan besok lagi. Sebelum pulang gue minta ditemanin sama 2 sahabat gue buat ngerjain tugas di sekolah. Gara-gara fokus ke game, tugas gue tuh banyak yang belum selesai. Sementara para murid dan guru mulai balik ke rumah mereka masing-masing. Dan akhirnya sekolah menjadi sepi. Jam menunjukkan pukul 18.30 malam. Dan akhirnya tugas kita pun selesai. Kami segera keluar dari ruang kelas. Suasana di luar sangat gelap. Penerangan kami hanya beberapa lampu yang berasal dari ruang kantor dan 2 kelas. Itu pun nggak menerangi semua lorong yang ada di dekatnya ya. Sambil berjalan kami mengobrol tentang strategi permainan besok. Entah kenapa gue merasa ada yang menarik perhatian gue. Gue lihat ada sosok bayangan yang ada di sebelah kiri ruang kantor. Itu ada sebuah tong. Gue bertanya pada temanku, itu apa? Dan mereka bilang itu hanya tong sampah. Tapi gue yakin kalau di tong sampah itu duduk seorang anak kecil sambil memeluk lututnya. Karena rasa penasaran yang terus menghantui gue pun mengajak teman gue untuk melihat ke arah tong sampah itu. Ayolah temenin gue, penasaran banget nih. Akhirnya teman gue itu mau. Kami pun mendatangi tong sampah itu. Dan bener aja, nggak ada apa-apa di sana. Beneran kan cuma tong sampah? Lu sih nggak percaya? Salah satu teman gue baru keingat kalau buku tugasnya ketinggalan di kelas. Kami pun mulai melangkah ke arah kelas kita. Baru sekitar 5 meter kita melangkah. Gue bener-bener penasaran dengan yang gue lihat tadi. Gue pun mencoba melirik ke arah belakang nih. Sialnya, lagi-lagi gue melihat ke arah tong sampah. Ada sosok anak kecil itu lagi. Kali ini gue mencoba untuk nggak menghiraukannya dan terus ngobrol dengan teman-temanku. Kami pun sampai dalam kelas dan temanku mengambil bukunya. Dan kami beranjak dari sekolah tuh. Singkat cerita, besoknya pertandingan dimulai sampai beberapa waktu berlalu. Yang menjadi juara full adalah kelas 10C. Gila sih, skill mereka tuh lumayan pro. Mereka buya beberapa kali. Poin kill nggak usah ditanya lagi. Dah lah. Selesai pertandingan, kita berempat masih stay di kelas. Biasa mabar game terus gitu. Rencananya sih mau bangun chemistry ya. Udah tuh kita main. Nggak kerasa udah jam 7 lewat. Keadaan sekolah bener-bener hening. Setelah melihat keadaan sekitar udah gelap, kita pun beranjak dari kelas menuju gerbang sekolah. Kami berjalan sangat santai. Sambil berjalan, gue mencoba untuk menceritakan pengalaman gue ngelihat sesuatu yang aneh. Gue menuju ke arah tong di dekat kantor itu. Mereka bertiga pun penasaran. Gue agak sedikit menambah cerita seram gue, biar mereka tuh ketakutan. Saat sedang bercerita, angin bertiup seperti lewat di antara kita. Temanku mulai membaca ayat kursi. Itu bukan bikin kita tenang, malah bikin kita ketakutan. Woi, apaan sih? Itu kan cuma angin lewat, kata temanku mencairkan suasana.
temen gue yang satu nyaut nih, bro, kalau angin malam itu biasanya bikin nyaman, tapi yang lewat tadi kok bikin bulu kudu gue berdiri. Kami mulai melangkah lagi dan berjalan melewati kantor. Dan saat itu, entah kenapa gue diperlihatkan lagi dengan tong yang kemarin. Dan masih sama. Ada bayangan anak kecil yang duduk di atasnya. Gue gak ingin melihat apa-apa. Gue terus berjalan di antara teman gue. 35 meter lagi kita bakalan sampai di gerbang sekolah. Tiba-tiba dari arah WC yang tepat di depan kita berjalan sesosok perempuan dengan rambut yang menutupi semua wajahnya. Dia mengenakan kemeja putih dan rok spam berwarna hitam, persis seperti guru-guru PKL yang sedang mengajar. Gue terkejut. Gue sadar itu pasti bukan manusia. Gue seketika berhenti. Sialnya, temen-temen gue seperti gak ada satupun yang ketakutan. Mereka dengan santai berjalan melewati sosok itu. Gue ditegur temen gue. Woi, kenapa berhenti? Iya, gue ikat tali sepatu gue dulu ya. Gue berbohong agar mereka gak ketakutan. Gue pun langsung berdiri dan menyalip mereka. Gue pengen berjalan paling depan. Di depan kita ada sebuah kelas yang memiliki lampu di depan kelasnya. Walau gak terlalu terang amat sih. Gue mencoba memberanikan diri menoleh ke belakang dan menghitung jumlah temanku. 1, 2, 3, 4. Ngapain ngitung sih bro? Kita berempat kan? Ya iyalah, emang kenapa? Gue lihat kita ada 5 orang. Gue gak kuat lagi dan gue pun langsung berlari. Melihat gue berlari, mereka pun juga berlari. Setelah sampai di gerbang sekolah, salah satu teman gue menahan gue. Kata dia motornya tertinggal di parkiran. Rumah seorang penjaga sekolah terletak di samping sekolah. Kami ke sana dan mengetuk pintu rumahnya. Dia keluar dan dia memperhatikan kita yang sedang ketakutan. Belum juga gue menceritakan kejadian tadi, penjaga sekolah itu bertanya apa yang dilakukan perempuan itu padaku. Gue pun bilang, dia hanya menunduk diam, tidak melakukan apa-apa. Penjaga sekolah itu langsung pergi ke dalam sekolah. Gue masih gak ngerti kenapa dia bisa tahu kejadian itu, padahal gue belum menceritakan apapun padanya. Sekitar 10 menit kemudian, penjaga sekolah balik ke kita dan berkata kalau dia sudah memperingatkan wanita itu, dan berkata pula kalau wanita itu terganggu dengan ucapan kasar dari temanku di malam sebelumnya. Dan emang kita kalau lagi main game sesekali tuh sering ngomong kasar. Kata pak penjaga sekolah, kalau dulu ada seorang wanita, dia adalah guru PKL yang bunuh diri di ruang kantor karena putus cinta.